Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Septi Kholisa Umami SM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, Prodi Manajemen kelas F. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memandu video kali ini dari awal hingga akhir. Dari sesi pertama, dipersilakan teman-teman semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Nur Aziza, NIM 2110411234. Perkenalkan, nama saya Fevina Talita Andrani, NIM 21104111232. Perkenalkan, nama saya Dina Mevitasari dengan NIM 2110411233. Saya Siti Rohmatila dengan NIM 21104111235. Perkenalkan, nama saya Febian Dewi Maharani, NIM 21104111237 dari kelas Manajemen F. Nama saya Birafail Alfa Daukas, NIM saya 21104111239. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas teori kali ini mengenai ruang lingkup akuntansi. Topik pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan akuntansi, 2 pengertian akuntansi, 3 bidang pengetahuan akuntansi, 4 pekerjaan akuntan, 5 pemakai informasi akuntansi, 6 konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan, 7 karakteristik kualitatif laporan keuangan, 8 laporan keuangan dan unsur-unsurnya, 9 jenis dan bentuk perusahaan, 10 organisasi penyusunan, 11 adopsi IFRS dan kendala-kendalanya, 12 kerangka dasar penyajian laporan keuangan berdasarkan IFRS, dan yang terakhir yaitu kompleksitas pelaporan aset tetap, kompleksitas laporan keuangan usaha, dan laporan keuangan konsolidasi. Baik, langsung saja materi kali ini dari poin 1 sampai dengan 13 akan dibahas oleh teman-teman kita. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494. Yang nama itu dikala ada seorang matematikawan yang bernama Luca Paciolo yang berhasil melakukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau nama negara dari masing-masing. Seperti misalnya sistem Anglo-Saxon di Amerika Serikat dan Inggris serta sistem kontinental di Belanda. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau disebut Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia, dan seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Selanjutnya adalah pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga tentang bidang pengetahuan akuntansi. Akuntansi keuangan atau akuntansi umum dibedakan menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama financial accounting, yang kedua akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yang ketiga akuntansi biaya atau cost accounting, yang keempat akuntansi pemeriksaan atau auditing, yang kelima akuntansi perpajakan atau tax accounting, yang keenam akuntansi anggaran atau budgeting, yang ketujuh sistem akuntansi atau accounting system, dan yang kedelapan akuntansi pemerintahan atau government accounting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi keempat tentang pekerjaan akuntansi. Dalam hal pemilihan karir untuk sarjana akuntansi ada 2 jenis karir, yaitu akuntan publik dan akuntan non-publik. Profesi akuntan publik merupakan sebuah kegiatan pekerjaan oleh seorang akuntan untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan pendapat secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan maupun instansi. Tugas utama dari profesi akuntan publik adalah memberikan pendapat yang faktual terhadap laporan keuangan untuk bidang jasa yang diberikan oleh akuntan publik. Telah diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa akuntan publik memberikan jasa yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa akuntan publik lainnya.
Selanjutnya yaitu akuntan non-publik merupakan akuntan yang bekerja dalam suatu instansi pemerintah ataupun swasta yang terbagi menjadi akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan berperan di semua sektor seperti publik, privat, dan nirlaba, serta menyebar di dalam dan di luar instansi pemerintah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat tentang pekerjaan akuntansi. Akuntan adalah sebuah gelar kepada seseorang sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Baik, selanjutnya kita bahas materi yang kelima, yaitu pemakai informasi akuntansi. Dalam materi ini, tentunya teman-teman harus mengetahui bahwasanya setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang berskala kecil maupun berskala besar, tentunya ingin mengetahui berapa sih pengeluaran dan pendapatan yang mereka dapatkan, atau kerugian dan keuntungan yang setiap perusahaan dapatkan. Baik, kali ini kita akan membahas pemakai informasi akuntansi. Nah, pemakai informasi akuntansi ini ada dua pihak yang sangat berkepentingan. Ada dua pihak besar, yaitu apa? Yang pertama ada pihak internal. Pihak internal tersendiri itu apa sih? Pihak internal itu merupakan pihak yang berhubungan langsung kepada perusahaan untuk membuat suatu keputusan, buat perencanaan dan juga kebijakan perusahaan, seperti itu. Contohnya apa? Seperti manajer dan karyawan lainnya. Nah, yang kedua yaitu pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini merupakan pihak yang berhubungan di luar perusahaan, seperti itu. Nah, contohnya seperti individu, pemodal atau investor, teman-teman pasti tahu ya. Yang ketiga, kreditur. Nah, kreditur ini yang berkepentingan untuk peminjaman dana kepada perusahaan tersebut. Terus yang keempat yaitu manajer ya, setiap karyawan. Yang kelima akuntansi nirlaba, dan yang keenam badan pemerintahan atau yang berkepentingan sebagai pembayaran perpajakan dan pembagian gaji-gaji karyawan dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Di sini terdapat beberapa konsep, yaitu konsep kesatuan usaha, konsep biaya, konsep harga perolehan, konsep periode akuntansi, konsep satuan moneter, dan yang terakhir konsep prinsip keandalan. Saya akan menjelaskan materi ke-7, yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Di sini terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Baik, saya akan melanjutkan ke materi nomor 8, yaitu tentang laporan keuangan serta unsur-unsur dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan tertulis mengenai situasi keuangan bisnis, di mana memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang bermanfaat kepada sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka memberikan keputusan-keputusan ekonomi dan serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dan unsur-unsur laporan keuangan yang pertama itu ada aset, pendapatan komprehensif, distribusi, modal, beban, keuntungan, liabilitas, investasi, kerugian, serta pendapatan. Dan materi yang ke-9 yaitu tentang jenis-jenis perusahaan. Berdasarkan kegiatan utamanya, perusahaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu perusahaan jasa, perusahaan yang hanya menyediakan jasa bagi para konsumennya. Dan yang kedua itu perusahaan dagang, perusahaan yang melakukan pembelian barang-barang kemudian dijual kembali kepada konsumennya. Yang ketiga itu perusahaan pabrik atau industri manufaktur, yaitu perusahaan yang melakukan pengolahan terhadap bahan mentah dan diproses menjadi bahan jadi
kemudian dijual kembali kepada konsumennya. Dan berdasarkan bentuk badan usaha, yaitu pertama, perusahaan perseorangan, yang kedua itu persekutuan, ketiga itu firma, keempat itu persekutuan komanditer, yang kelima itu perseroan terbatas, dan yang keenam itu koperasi. Baiklah, lanjut kepada materi nomor 10, yaitu tentang organisasi penyusunan IFRS. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi yang berwenang dalam membuat standar akuntansi di Indonesia telah melaksanakan program adaptasi dan harmonisasi standar akuntansi internasional IFRS. Pengadopsian IFRS di Indonesia dimulai pada tahun 2008, di mana dilakukan adopsi seluruh IFRS terakhir ke dalam PSAK sampai 2010. Pada 2011 dilakukan persiapan infrastruktur pendukung untuk mengimplementasikan PSAK yang sudah mengadopsi IFRS pada 2011. Dilakukan pengadopsian penuh IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Konvergensi IFRS dilakukan melalui 3 cara, yaitu pertama, melakukan adopsi, yaitu mengambil langsung IFRS. Yang kedua itu adaptasi, yaitu membuat standar sendiri dan tidak bertentangan dengan IFRS. Yang ketiga itu harmonisasi, yaitu menggiatkan standar yang dimiliki dengan standar akuntansi internasional atau tidak mengikuti sepenuhnya standar internasional. Baik, selanjutnya materi yang ke-11 yaitu adopsi IFRS dan kendalanya. IFRS itu International Financial Reporting Standard. Nah, Indonesia mengadopsi IFRS itu pada tahun 2012. Adopsi IFRS ini merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia untuk membuka sebuah peluang pasar internasional. Penerapan IFRS dalam SHK, Indonesia akan memberikan kemudahan pemahaman dan atas laporan keuangan karena standar akuntansi yang diberlakukan bersifat internasional. Pengadopsian IFRS di Indonesia ini mengalami berbagai kendala. Nah, ada 3 kendala yang dialami oleh Indonesia saat adopsi IFRS. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, kelemahan pada penerjemahan bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, biayanya sangat mahal. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin ke-12 dari tugas pengantar akuntansi, yaitu kerangka dasar penyajian laporan keuangan berdasarkan IFRS. Yang pertama adalah skop atau ruang lingkup, dapat mencakup pajak domestik dan luar negeri berdasarkan laba kena pajak. 2. Definisi aset, pajak tangguhan. 3. Aktiva dan kewajiban pajak kini. 4. Perbedaan temporer kena pajak, karena kewajiban pajak untuk goodwill pada pengakuan awal tidak diperhitungkan. 5. Pengakuan pajak kini dan pajak yang ditangguh. 6. Offset harus aktiva dan kewajiban pajak hanya diizinkan jika A. Memiliki kekuatan hukum hak, B. Bermaksud baik untuk menyelesaikan dalam jumlah bersih. 7. Goodwill. Goodwill dikurangkan untuk tujuan pajak kewajiban. Yang ke-8, disclose. Ke-9, pengukuran. Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan tarif pajak. Oke, untuk selanjutnya, poin ke-13 yaitu kompleksitas pelaporan aset tetap, kompleksitas laporan keuangan, penggabungan usaha, dan laporan keuangan konsolidasi. Pengertian penggabungan usaha dalam Indonesia, istilah merger sering juga disebut dengan penggabungan perusahaan. Merger adalah strategi bisnis yang diterapkan perusahaan dengan cara menggabungkan 2 perusahaan atau lebih. Penggabungan bentuk usaha merger dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah merger horizontal. Merger horizontal dapat dilakukan oleh 2 perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bidang yang sama. Dan yang kedua, merger vertikal. Dapat dilakukan oleh 2 perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam satu aliran. Yang ketiga adalah merger konglomerasi.
Merger konglomerasi adalah badan usaha satu sama lain bergerak dalam bidang industri yang tidak memiliki keterkaitan usaha. Yang keempat adalah merger perluasan pasar. Merger perluasan pasar adalah dilakukan badan usaha untuk memperluas atau memperlebar wilayah pemasaran. Yang kelima adalah merger perluasan. Merger perluasan produk adalah merger yang dilakukan badan usaha untuk memperluas lini produk. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian dari kelompok kami. Saya selaku moderator video ini mohon undur apabila saya dan kelompok kami ada banyak salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan kami minta kritik serta saran untuk video pembuatan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.